belajar menjadi orang tua dari Ibrahim, kita akan belajar menjadi seorang orang tua atau seorang ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, ketakwaan orang tua juga akan berefek pada ketakwaan sang anak. Kesolehan yang dimiliki oleh orang tua juga akan berefek kepada kesolehan, bahkan akan berefek kepada jaminan masa depan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala Allah ta'ala aidan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdidh zalimin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda, para wali santri dan Sivitas Akademika PPTQ Ibnu Abbas, juga segenap pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan yang telah kita rasakan bersama. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat pada kesempatan hari yang penuh berkah ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak berzikir, untuk banyak merenungi kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan manasikul hajj, yang berkaitan dengan napak tilas Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, pada ayyamut tasyrik ini, ketika Allah memerintahkan kita wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa hari tertentu, yaitu ayyamut tasyrik ini, kita bisa bermajelis ilmu, kita bisa bermajelis iman dan bermajelis Quran untuk meneruskan tadabbur kita pada ayat-ayat yang berkaitan dengan tugas kita sebagai orang tua, sebagai ayahanda, sebagai ibunda. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, dan sangat relevan pada hari tasyrik ini setelah kemarin kita melaksanakan sholat Idul Adha, dan kisah tentang Idul Adha, sejarah asal-muasal dari disyariatkannya menyembelih hewan kurban tidak pernah bisa lepas dari sejarah Nabi Agung Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imamul Muwahhidin, imam para ahli tauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan insya Allah
pada kesempatan malam hari ini kita akan mentadabburi satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Sekali lagi silahkan para ayahanda, para ibunda, para pemirsa sekalian, silahkan dibuka mushafnya. Kita akan mentadabburi satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji atau memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim. Atau ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Sebagian mufassir mengartikan bikalimatin di sini adalah biawamir, dengan perintah-perintah. Fa'atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berhasil melaksanakan perintah-perintah tersebut, berhasil menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan lolos ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melewati ibtila yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Agung ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan beberapa nama ayah, beberapa nama orang tua dalam Al-Quranul Karim. Dan di antara ayah-ayah hebat yang diabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim, selain dulu pernah kita angkat profil tentang Luqman Al-Hakim, kemudian Nabi Yakub alaihi salam. Nah, insya Allah pada beberapa pertemuan yang akan datang kita akan angkat profil tentang seorang ayah hebat yang bernama Ibrahim alaihi salam. Dan insya Allah akan kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 124 ini. Bagaimana banyak sekali ya fragmen-fragmen kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam yang penting untuk kita gali, untuk kita tadabburi, dan kita ambil inspirasi sebanyak-banyaknya darinya. Belajar menjadi orang tua dari Ibrahim, kita akan belajar menjadi seorang orang tua atau seorang ayah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan orang tua, sebagaimana telah kita sampaikan pada seri-seri sebelumnya, ketakwaan orang tua juga akan berefek pada ketakwaan sang anak. Kesolehan yang dimiliki oleh orang tua juga akan berefek kepada kesolehan, bahkan akan berefek kepada jaminan masa depan anak-anaknya. Sebagaimana yang kita tadabburi dari surah Al-Kahfi ya, tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian juga belajar dari profil Nabi Ibrahim, kita akan belajar tentang uslub al-mumarasah amaliyah. Al-mumarasah al-amaliyah yang beliau terapkan dalam mendidik anaknya Ismail. Insya Allah nanti akan tiba saatnya kita membahas tentang itu. Belajar tentang kisah Nabi Ibrahim, kita juga akan mendapatkan satu metode yang luar biasa, yaitu uslubud du'a, yaitu metode mendidik anak dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Berbicara tentang profil Nabi Ibrahim, kita juga akan sampai pada bagaimana mendidik anak itu adalah madal hayah, ya, sepanjang hidup kita. Dan berbicara tentang inspirasi
parenting dari Nabi Ibrahim adalah berbicara tentang bagaimana kita memilihkan al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dengan anak-anak kita. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, yang insyaallah akan kita kupas pada malam hari ini dari ayat yang mulia surah Al-Baqarah ayat 124 ini. Kita akan mengupas satu poin penting, yaitu tentang tauhidul mahabbah, yaitu tentang tauhid cinta. Bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cinta kita kepada anak-anak kita. Kenapa poin ini penting untuk kita perhatikan dan harus senantiasa kita hadirkan dalam benak kita, karena konsep inilah atau mindset inilah atau mentolak, titik tolak pandangan kita akan cinta kepada anak dan prioritas cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang akan mewarnai dan akan membentuk, dan di atasnya akan dibangun pola kepengasuhan kita kepada anak-anak kita. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ya, sekali lagi ini kita berbicara tentang tauhidul mahabbah, tauhid cinta. Bagaimana kita sebagai orang tua yang sangat mencintai anak-anak kita, kita sangat sayang kepada anak-anak kita. Ya, sebagai seorang ayah kita sadari bersama itu adalah anak biologis kita. Ya, kemudian sebagai seorang ibu kita sadari bersama kitalah yang mengandungnya, kitalah yang melahirkannya, kitalah yang merawatnya, membesarkannya. Maka secara naluri kemanusiaan, rasa cinta, rasa sayang kepada anak ini adalah sesuatu yang wajar dan sudah semestinya. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar, lebih tinggi, dan lebih prioritas dibandingkan cinta kita kepada anak-anak kita. Inilah yang insya Allah akan kita pelajari, kita tadabburi dari ayat ke-124 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabbnya, atau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cobaan kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah. Fa'atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim bisa menyempurnakannya atau bisa melewati ibtila tersebut atau ujian tersebut, cobaan tersebut dengan baik. Hingga kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan makom yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia, dengan lanjutan ayat berikutnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam bagi manusia, menjadi teladan, menjadi imamul muwahhidin, menjadi pemimpin orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah makom yang dahsyat sekali, yang hebat sekali, yang itu kemudian diperoleh Nabi Ibrahim setelah melewati ujian-ujian tersebut. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ujian yang paling berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim
alaihi salam. Ya, ketika itu adalah ujian yang terkait dengan anak. Nah, ini yang relevan dengan kajian kita, yaitu kajian parenting. Bagaimana Nabi Ibrahim ada beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang paling penting yang harus kita ambil pelajaran darinya adalah ujian tentang cinta kepada anak. Kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu sampai pada usia 86 tahun. Ya, sampai usia setua itu beliau belum juga dikaruniai anak keturunan. Beliaunya sendiri sudah sepuh 86 tahun, bahkan ada para mu'arrikh yang lain, para ahli sejarah yang lain mengatakan sampai usianya 90 tahun. Ada yang mengatakan sampai usianya 100 tahun belum juga punya anak. Ya. Di sisi lain istrinya juga mandul ketika itu, yaitu Sarah. Nah, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya juga diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Itu terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang gak mudah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, betapa banyak dari kaum muslimin yang baru diuji tidak segera diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin baru 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ya, tapi sudah putus asa, bahkan kemudian menyalahkan takdir, bahkan kemudian menyalah-nyalahkan pasangannya. Ya. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim ini, bahkan sampai pada usia 86 tahun, ada yang meriwayatkan 90 tahun, ada yang meriwayatkan 100 tahun, tapi tidak putus asa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya. Di sini ujian lama tidak diberi anak dan Nabi Ibrahim bisa melewatinya. Kemudian singkat cerita, ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Nabi Ibrahim keturunan melalui istrinya yang kedua, yaitu Hajar, ya, yang kemudian anak itu diberi nama Ismail, ya, disebabkan karena adanya kecemburuan, ya, atau demi maslahat tertentu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anaknya Ismail yang masih merah atau baru lahir, ya, dan istrinya Hajar untuk dibawa ke sebuah tempat, ya, ke sebuah tempat di Shibhul Jazirah atau di anak benua, yaitu Jazirah Arabiyah yang sekarang adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, yaitu di Mekkah Al-Mukarramah. Tempat tepatnya ada di sebuah lembah yang bernama Bakkah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baiti wubi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ya, Bakkah. Ada yang sebagian ulama mengartikan Bakkah itu adalah nama lain dari Makkah. Ya, nama lain dari Makkah itu adalah Bakkah. Ada juga yang mengartikan lebih spesifik bahwasanya Bakkah itu adalah sebuah lembah yang berada di Mekkah Al-Mukarramah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang saat ini menjadi Masjidil Haram. Kita ketahui bersama bahwasanya Masjidil Haram itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu. Ya, meskipun sekarang gunung-gunungnya sudah banyak jadi hotel, tapi awalnya dulu adalah bukit-bukit berbatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim
untuk membawa anak dan istrinya ke lembah tersebut di Mekkah Al-Mukarramah, di sebuah lembah yang bernama Bakkah, yaitu biwadin ghairi dzi zar'. Biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali, yang tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada manusia, yang tidak ada penghuninya. Bahkan di awal-awal kedatangan Nabi Ibrahim dan Hajar ke sana tidak ada sumber air sama sekali. Sebelum muncul mukjizat apa? Air Zam-Zam ketika itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ini adalah ujian berikutnya yang sangat berat sekali. Ya. Bayangkan, kita sudah menanti seorang anak puluhan tahun. Ya, Nabi Ibrahim sudah menunggu kelahiran Ismail itu sampai pada usia 86 tahun setidaknya. Tapi begitu anaknya lahir, ujian belum selesai, cobaan belum berakhir. Allah masih ingin menguji ketaatan Nabi Ibrahim, ketundukan Nabi Ibrahim dengan perintah berikutnya, yaitu untuk meninggalkan anak dan istrinya biwadin ghairi dzi zar', di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Fa'atammahun, tapi Nabi Ibrahim tetap menjalankannya. Hingga kemudian singkat cerita, setelah mereka sampai di Bakkah, di lembah gersang yang tidak ada tumbuhan sama sekali, yang tidak ada airnya sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Ketika itu, begitu sampai istirahat sebentar, kemudian Nabi Ibrahim membalikkan badannya, berjalan pelan, tapi kemudian dipanggil oleh Hajar. Hendak kemana engkau wahai suamiku? Diam. Nabi Ibrahim hanya bisa diam. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat seperti ini sendirian? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Sampai 3 kali. Ya, kemudian Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amarokum bihada. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim hanya bisa menjawab singkat dengan lidah yang keluh, Naam, iya. Idan Allahu la yudayyi'ana. Itulah jawaban Hajar ketika itu. Baiklah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian, keimanan, ketundukan yang luar biasa dari seorang ayah yang juga didukung oleh keimanan, ketundukan, dan ketawakalan yang tinggi dari seorang istri. Bayangkan, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali, tidak ada air, tidak ada kehidupan, gak jelas masa depannya, gak terbayang akan bisa seperti sekarang ini, gak terbayang nanti akan ada Zam-Zam yang muncul, gak terbayang nanti ada kabilah Jurhum yang kemudian ikut tinggal di situ, kemudian menjadi Ummul Qura, menjadi Mekkah Al-Mukarramah. Tetapi ketika mereka yakin, mengimani bahwasanya ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang mereka lakukan adalah sami'na wa ata'na, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tawakal, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, contoh yang dahsyat sekali dari sebuah tauhid mahabbah. Ya, sebuah tauhid mahabbah dari Nabi Ibrahim. Cintanya kepada Hajar luar biasa, karena Hajar ini ya diceritakan oleh
Ibnu Katsir juga adalah seorang amirah, seorang putri bangsawan yang cantik jelita dari Mesir. Ya, dari bangsa Amalik. Ada juga yang menyebutkan dari bangsa Kan'aniyun yang ketika itu menguasai Mesir. Ya, sangat cinta kepada istrinya, apalagi kemudian istrinya ini bisa melahirkan anak yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi terpaksa harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kemudian bahkan terpaksa harus meninggalkan bayinya yang baru lahir, yang dia sudah nanti lama puluhan tahun. Ini luar biasa tauhid mahabbah yang hebat sekali dari seorang Ibrahim. Bagaimana dia bisa menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cintanya kepada makhluk, di atas cintanya kepada istrinya, di atas cintanya kepada anaknya. Dan singkat cerita, setelah itu kehidupan kembali normal. Ya, Nabi Ismail dan Hajar ada mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah berusaha mencari sumber air, berlari dari Bukit Sofa, kemudian terdengar gemericik air dari Bukit Marwa, dia berlari ke Bukit Marwa, kemudian terdengar lagi dari Bukit Sofa, gemericik air, dia lari ke Bukit Sofa sampai 7 kali, hingga kemudian Zam-Zam itu muncul dari jejakan kaki Nabi Ismail yang ketika itu masih sangat kecil sekali. Ya. Singkat cerita, kehidupan kembali normal dan Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang anak yang soleh di bawah asuhan seorang istri yang solehah yaitu Hajar. Ya, di bawah bimbingan dari seorang ibu yang luar biasa, murabbiyah, ya, mendidik anaknya dengan baik, nggak kemudian menjadi sosok seperti Nabi Ismail belia. Dan ketika itu ujung kisah ini adalah sampai pada surah As-Saffat, ya, ketika falamma balagha ma'ahu sa'i, ya, ketika kemudian Nabi Ismail sampai pada usia sudah bisa berusaha, ya, atau bisa diajak kerja. Ada sebagian mufassir yang mengartikan adalah ketika Nabi Ismail ketika itu sampai pada usia tamyiz. Ada juga yang mengartikan sampai pada usia murahaqah. Ya, artinya belum sampai dewasa. Ya, tamyiz itu adalah usia di mana anak-anak ini belum dewasa tapi dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, murahaqah ini adalah masa pubertas, yaitu menjelang dia dewasa atau masa-masa remaja. Ada juga yang berpendapat adalah lebih muda dari itu. Ya, ketika Nabi Ismail ini sedang istilah kita sekarang lagi nyenenginnya gitu ya. Sosok anak muda, belia, remaja yang sudah bisa diajak bekerja sama, ya, bisa diajak untuk melakukan ini itu. Kemudian ujian berikutnya? Ternyata ujian itu belum berakhir dan datanglah ujian berikutnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang anak, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka." Ya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasanya ru'yal anbiya wal mursalin adalah wahyu. Bahwasanya mimpi para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada poin ini kita lain waktu insya Allah akan membahas tentang profil Nabi Ibrahim yang merupakan ayah yang sangat dialogis. Ayah yang mau ngobrol sama anaknya. Tapi lain waktu insya Allah pada seri berikutnya. Ya, singkat cerita ketika ditanya seperti itu,
wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fangdur madza tara. Ya, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, maka engkau akan mendapatkanku menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Ya. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azzakumullah. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah meletakkan goloknya di leher Nabi Ismail. Nabi Ismail pun sudah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menutup mata anaknya. Ya. Jangan sampai tetesan air mata atau tatapan mata anaknya membuat sang ayah tidak tega. Ya. Kemudian juga Nabi Ismail sudah meminta kepada sang ayah untuk melipat gamisnya atau thaubnya, bajunya, agar agar cipratan darah itu tidak terlihat nanti dan disaksikan oleh ibunya, hingga kemudian ibunya menangis atau teringat dengan anaknya. Luar biasa sekali. Ya, di sini kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah benar-benar siap ya untuk menyembelih anaknya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah menggantinya dengan bidabhin azim, ya, dengan sembelihan yang agung, yaitu dengan seekor domba. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sekali lagi banyak sekali ya inspirasi parenting yang bisa kita ambil dari kisah yang luar biasa ini. Tapi pada malam hari ini kita ingin fokus pada tentang tauhid mahabbah. Ya, tauhid cinta prioritas. Bagaimana kita meletakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cinta kita kepada anak kita. Ya. Dan Masya Allah tabarakallah, di ujian terakhir ini Nabi Ibrahim pun lulus. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya dengan fa'atammahun. Ya. Maka Nabi Ibrahim bisa menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ya, akibat atau hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketundukan, ketaatan ya, atas tauhid mahabbah yang luar biasa dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa meletakkan cintanya di atas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cintanya kepada anaknya Nabi Ismail ini ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imam bagi manusia, sebagai qudwah bagi manusia, sebagai imamul muwahhidin ya, sebagai khalilullah ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya terus diabadikan ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan kemudian ya, manasikul hajj yang kita laksanakan itu merupakan napak tilas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia kemudian namanya disebut-sebut dalam doa, disebut-sebut bahkan dalam solawat yang kita peruntukkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam solawat Ibrahimiyah. Ya, ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pelajaran yang sangat agung bagi kita para orang tua, bagaimana sedalam apapun cinta kita kepada anak kita, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan qul in kana aba'ukum, dalam sebuah ayat yang insyaallah kita sudah sangat familiar. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, kemudian abna'ukum, anak-anakmu, juga istri-istrimu, saudara-saudaramu,
perniagaan yang kamu miliki, harta-harta yang kamu, tijarah yang kamu takuti kerugiannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan perkaranya, yaitu azab atau siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah mewanti-wanti kita jangan sampai apa-apa yang kita miliki di dunia ini termasuk anak itu kemudian lebih kita cintai mereka daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih ia cintai min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ini khafillah arsyadakumullah. Jangan sampai cinta kita kepada anak-anak kita melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bahkan sama pun gak boleh. Ya. Oh, gak lebih kok Ustaz, tapi ya kita sama-sama cinta. Gak boleh. Jangan sampai sama. Kalau sama itu berarti masih kita jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dalam cinta kita. Dan ini juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada dari manusia itu yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, ya, sekutu-sekutu atau pihak-pihak yang lain, yuhibbuhum kahubbillah. Ya, manusia-manusia itu mencintai tandingan-tandingan tersebut atau pihak-pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini cintanya sama. Ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang benar imannya, ya, tulus keyakinannya, asyaddu hubbalillah, mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari semua tandingan-tandingan atau pihak-pihak yang lain tersebut. Termasuk dalam hal ini pembahasan kita adalah cinta kita kepada anak-anak kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah sebuah tadkirah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya, melalui lisan Rasulnya, yaitu bagaimana kita harus bisa menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada syariat Islam ini di atas cinta kita kepada anak-anak kita. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Sebenarnya yang penting untuk kita pahami bersama, bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dipertentangkan dengan cinta kita kepada anak-anak kita. Bahkan itu adalah dua cinta yang saling menguatkan seharusnya. Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti cinta kepada anak-anaknya. Karena dia memahami bahwasanya anak yang ia miliki, anak yang lahir dari rahimnya, anak yang lahir dari benihnya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia benar-benar yakin ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini itu,
berdasarkan atas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan dia kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Ya, dia menyadari itu. Dia menyadari bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang siapa yang dipimpinnya. Ya, termasuk seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu juga begitu. Ya, maka sebenarnya ketika kita menyandarkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cinta itu adalah cinta yang kuat. Cinta yang insyaallah berdasarkan kepada sandaran yang kuat. Ya, karena kita menyandarkan cinta kita kepada Allah yang Maha mencintai. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dan kita menyandarkan cinta kita kepada sandaran kepada zat yang paling kuat, al-qawi. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, makana lillahi yabqa, makana lillahi yabqa. Apa-apa yang diniatkan atau disandarkan atau diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan kekal, maka ia akan lestari, maka ia akan langgeng. Begitu juga cinta kita kepada anak kita ini. Kalau cinta kita kepada anak kita hanya berdasarkan pada orang dia lahir dari rahim istri kita, ya, orang dia yang kita yang membesarkannya, merawatnya, berdasarkan hanya karena proses biologis, ya, itu adalah sandaran yang rapuh. Maka banyak sekali kasus orang tua dan anak, ya, cintanya patah, cintanya terputus hanya karena masalah-masalah duniawi. Ya. Karena dia menyandarkan cinta itu bukan kepada zat yang maha kuat, tetapi menyandarkan cintanya kepada hal-hal yang rapuh. Menyandarkan cintanya kepada materi belaka. Ya. Tapi barang siapa yang menyandarkan cintanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, wa fillah, dan di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, wa ma'allah, dan bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah cinta yang sangat kuat. Ya. Jadi waqfila arsyadakumullah, disinilah kemudian sebenarnya ketika kita meletakkan prioritas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebenarnya adalah akan menghasilkan kualitas cinta yang lebih dahsyat daripada cinta kita hanya berdasarkan karena hubungan emosional saja atau karena hubungan biologis saja. Ya, karena di situ ada perasaan ta'abbudiyah. Dia menjalankan perintah itu, memberi nafkah anaknya, menyayangi anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya ini berpahala. Dan dia niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya baqa, maka insyaallah akan kekal. Dan kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin a'azakumullah, ya, yakinlah ketika kemudian kita membingkai cinta kita kepada anak kita dengan bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itulah yang akan menjaga cinta kita, ya, akan menjaga cinta kita. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, sebagaimana yang kita dapatkan dalam kisah ini, ya, ketika Nabi Ibrahim yakin akan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat,
dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjalankan syariat, ya, awamir dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi pasti happy ending. Ya, yang terjadi pasti baik. Inilah seharusnya yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak kita, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merawat anak kita, membesarkan anak kita, kita harus meyakini bahwasanya syariat Allah ini, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasti baik untuk kita dan anak-anak kita. Ya, karena orang yang mencintai anaknya dengan logis, ya, dengan cinta yang sejati, dengan cinta yang tulus, bahkan cinta yang visioner, cinta yang melihat jauh sejauh-jauhnya ke depan, dan masa yang paling depan itu adalah masa akhirat, pasti dia berpikir bagaimana anaknya itu bahagia tidak hanya di dunia ini tetapi di akhirat. Dan tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan anak kita di akhirat selain kita mengenalkan anak kita, ya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mendidik mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan menyayangi mereka dengan bingkai cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Tentang tauhid cinta ini memang tidak mudah. Ya, seringkali ia begitu lancar kita ucapkan melalui lisan kita, tetapi pada prakteknya seringkali tidak mudah. Ya, dan mungkin ketika kita ditanya lebih cinta mana kita kepada anak-anak kita atau cinta kita kepada Allah, ya, kita akan menjawab dengan mudah bahwasanya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali, ya, itu bukan suatu hal yang mudah dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini adalah darul bala, darul ibtila. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini memang bala. Ya, liyabluwakum, untuk menguji kita semuanya. Ya, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Ya, siapakah di antara kita dalam konteks ini yang tetap bisa menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cintanya kepada makhluk, termasuk anak-anaknya? Dan itu akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada orang tua yang bekerja, Masya Allah, cinta banget sama keluarganya, cinta banget sama istri dan anak-anaknya. Bahkan saking cintanya kepada mereka, mengkhawatirkan masa depannya. Akhirnya demi menjamin masa depan istri dan anak-anaknya, sampai-sampai dia harus korupsi. Sampai-sampai dia harus mengambil harta yang bukan haknya demi menjamin masa depannya. Di sini berarti dia telah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat kejujuran, ya, dengan cintanya kepada anak dan istrinya. Saking cintanya kepada anak dan istrinya, dia akhirnya korupsi. Ya. Ada juga yang saking cintanya kepada anak-anaknya, ya, akhirnya ketika anaknya melakukan dosa, melakukan maksiat, dia diam saja. Ketika anaknya mengumbar aurat misalnya, bagi yang mempunyai anak perempuan, ya, demi rasa cinta, demi rasa sayang, demi memberi kebebasan, demi tidak menyinggung perasaannya, dibiarkan saja. Disinilah dia telah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan cinta itu di bawah cinta kepada anak-anaknya. Ya. Ada juga sebagian saking sayangnya kepada anaknya, nggak tega lihat anaknya tidur pulas, padahal sudah adzan, seharusnya dibangunin, udah biarin, nggak tega, baru aja dia tidur. Akhirnya dia nggak sholat, akhirnya dia terlambat. Di sini,
ya dia tidak bisa menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cintanya kepada anak-anaknya, ya. Ini ujian-ujian yang nyata, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Tentu kita tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberat Nabi Ibrahim alaihi salam yang disuruh untuk meletakkan atau meninggalkan anaknya biwadin ghairi dzar tadi. Ya, tentu kita juga tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya, kita hanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya. Apakah syariat-syariat Allah itu kita tempatkan, kita laksanakan dengan komitmen sebagai bukti cinta kita kepadanya, ya, dalam mendidik anak-anak kita, atau kemudian syariat itu kita kesampingkan, kita letakkan ke nomor 2, ya, kita nafikan atau kemudian kita injak-injak dalam alasan apa? Karena cinta kepada anak-anak kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, satu pelajaran yang luar biasa tentang tauhid mahabbah, tentang prioritas cinta kita, bagaimana kita harus bisa menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kita kepada anak-anak kita, dan itu akan diuji. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memahamkan anak-anak kita berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memahamkan mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik dan pasti happy ending. Ya, sebagaimana happy endingnya siapa? Hajar, ya, ketika dia pasrah dan menempatkan cintanya kepada dirinya sendiri, ya, cintanya kepada anaknya di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ditinggal sendirian, dia menegaskan Allahu la yudayyi'ana, dan benar, ya, Allah tidak menyia-nyiakannya, hingga kemudian muncullah mukjizat air Zam-Zam. Kemudian datanglah kabilah-kabilah, saudagar-saudagar, kafilah-kafilah dagang yang kemudian mukim bersama mereka di Mekah Al-Mukarramah hingga kemudian menjadi Ummul Qura. Ya, sebagaimana juga happy endingnya siapa? Nabi Ibrahim ketika kemudian dia taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah meletakkan pisaunya, ya, di leher anaknya yang ia cintai, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menggantinya dengan seekor domba, ya, sebagai bentuk kesyukuran dan sebagai bentuk tadhiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhal, silahkan kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Mohon izin bertanya, pada anak usia menjelang remaja namun masih suka ngambek apabila ditegur. Bagaimana cara mendidik anak yang suka ngambek? Terima kasih Ustadz. Ya. Ya. Pertama, kalau kita
kembali ya mentadaburi apa yang sudah pernah kita sampaikan tentang bagaimana Luqman Al-Hakim ya mendidik anaknya, mengingatkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian Quranic Parenting seri pertama ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Kita jawab saja dengan ayat itu ya, dan sebenarnya sudah pernah kita sampaikan. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Ini tips yang pertama ya. Hubungan kita kepada anak-anak kita harus diliputi dengan kasih sayang. Ya. Ketika mereka menyadari dengan sepenuh hati bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari bentuk cinta dan sayang kepada mereka, insya Allah mereka akan memahami. Dan ini harus diwujudkan dengan kata-kata. Dan inilah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim ketika memanggil anaknya dengan ya bunayya. Ya, dengan panggilan sayang. Ya, bunayya ini adalah panggilan sayang kepada seorang anak. Dia tidak menggunakan kata-kata ya Ahmad atau ya Muhammad. Ya, biasa orang Arab kalau manggil anaknya dengan kayak gitu. Ya Ahmad, ya Muhammad, atau ya siapa? Kadang kita dengarkan, saya pernah dengar sendiri ya kalb, ya bagar, ya bahkan manggil anaknya dengan panggilan-panggilan hewan gitu. Tapi di sini Luqman Al-Hakim mencontohkan dengan panggilan sayang, ya bunayya. Ya bunayya. Ini adalah panggilan sayang. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Luqman Al-Hakim ini mengatakan kepada anaknya la tusyrik billah, itu posisinya anak dan istrinya itu belum Islam, belum beriman. Kana kafironi, kana kafiroini. Ya, keduanya itu ketika itu belum beriman. Tapi kemudian Luqman Al-Hakim terus-menerus mengingatkannya hatta aslama, hingga kemudian mereka berdua masuk Islam atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fawa'adhahuma hatta aslama, terus-menerus diberi mau'idhah, ya. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wa huwa ya'idhuhu ini adalah bentuk mau'idhah. Dan sudah kita jelaskan tentang uslubul mau'idah adalah satu metode pendidikan yang kita lakukan sebagai orang tua, yaitu dengan cara memberi wejangan, dengan cara memberi nasihat. Dan karakteristik utama mau'idah itu adalah wejangan tersebut disampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, sebagaimana caranya siapa? Luqman Al-Hakim tadi, didahului dengan panggilan sayang. Ya, jadi penting manggil anak itu nak, ya, anak pinter, anak soleh, anak solehah, ya, atau panggil dia dengan panggilan nama-nama yang ia sukai, jagoanku, pahlawanku, atau putri cantikku, putri solehahku. Ya, panggilan-panggilan sayang itu penting. Ya, wa huwa ya'idhuhu, dan sampaikan mau'idhah itu dengan nasihat itu dengan mau'idhah hasanah. Kalau kita nyampaikannya dengan emosi, begitu lihat anak kita melakukan apa yang kita benci, ya. Kemudian kita juga menegurnya dengan emosi, itu nanti nggak akan masuk. Karena sering sekali nasihat itu tidak sampai kepada hati anak kita, atau kemudian anak kita menolaknya, atau kemudian anak kita ngambek karena nasihat itu tidak diberikan dengan cara yang baik, atau mungkin kita menyampaikannya dengan emosi. Ya, akhirnya emosi kita itu menutup kebenaran yang ada pada nasihat kita.
Ya, ini para ayahanda, para ibunda, satu hal yang penting untuk kita lakukan dalam menasihati anak kita. Ya, dengan penuh kasih sayang, dengan uslub yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, dan penting sekali kita harus bisa menjadi orang tua yang dialogis bagi anak kita. Dan ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa tadi. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, seorang ayah, disuruh nyembelih anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya dia bisa menyembelih anaknya ketika anaknya sedang tidur misalnya. Udah, langsung aja lagi tidur langsung disembelih. Ya. Atau ketika anaknya sedang berbalik badan, langsung ditebas dari belakang, bisa saja. Tetapi tidak. Nabi Ibrahim lebih memilih apa? Metode hiwar, berdialog dengan anaknya. Ini menunjukkan apa? Kedekatan hati seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Ya. Ketika kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fangdur madza tara. Bagaimana menurutmu? Ya. Pakai tanya lagi. Gimana menurut engkau? Ya. Itu Nabi Ibrahim loh ya. Dan dia yakin ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua seringnya diktator. Ya, otoriter. Apa kemauan kita paksakan. Tanpa bertanya terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh anak kita. Ya, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi sikap dia yang tidak pantas, atau apa yang membuat dia ngambek. Ya, penting kita untuk ketahui apa pendapat mereka. Ya, bagaimana apa yang dalam hati mereka, apa yang mereka inginkan, penting untuk kita ketahui. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bertanya dulu ke Ismail, fangdur madza tara. Sebenarnya dia bisa melakukan eksekusi, ya, penyembelihan itu dengan cara yang lain. Tapi dia bertanya terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah ayah yang dialogis. Ya, ayah yang mengedepankan dialog. Orang tua yang mengedepankan dialog dan tidak monolog satu arah. Ya, pokoknya gini. Ya, mau nggak mau begini. Ya, suka nggak suka harus begini. Nah, itu tidak boleh. Ya, Nabi Ibrahim saja dalam hal melaksanakan perintah Allah saja masih bertanya fangdur madza tara. Ya, apalagi kemudian dalam masalah-masalah yang di situ bukan masalah yang prinsip. Ya, maka al-hiwar, ya, dialog itu harus dikedepankan, dan dalam berdialog pasti kita harus memposisikan diri sebagai seorang teman. Ya, agar keluar semua itu. Agar tercurah semua tuh, bisa curhat terus, ya, bisa menyampaikan apa isi hatinya dengan baik. Ya, jadi ini para ayahanda, para ibunda yang penting untuk kita lakukan dalam memberi nasihat. Ya, pertama tentu harus ikhlas lillahi ta'ala, kemudian cara menasihatinya harus dengan cara yang baik, ya, dengan penuh kasih sayang dan dengan uslubul mau'idhah al-hasanah yang telah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, dan juga dengan dialog yang baik. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada Ismail, fangdur madza tara. Ya, karena ketika kemudian kita bertanya kepada anak-anak kita apa pendapat mereka, ini bukan saja membuat anak-anak itu nanti akan bisa melaksanakan apa yang kita inginkan dengan penuh kesadaran. Ya, beda kan? Nabi Ismail itu disembelih ketika dia tidur atau dia sedang lengah, ya, sama kemudian Nabi Ismail siap lillahi ta'ala disembelih. Itu beda, karena dia melakukan itu dengan kesadaran. Ya. Dah begitu juga anak-anak kita, ketika kita menginginkan kebaikan kepada anak kita, maka bagaimana kita buat anak kita itu sadar melakukannya dengan baik. Dan satu hal lagi, ketika kita bertanya, sekedar bertanya saja, sebenarnya maunya itu apa sih? Ya, itu di situ ada penghargaan. Ya, anak kita akan merasa dihargai. Ya, ini penting. Ya, perasaan dihargai itu penting, apalagi pada anak-anak usia
menjelang remaja, ya, menjelang remaja keakuannya sudah mulai tumbuh, ego, ya, keegoan, ya, ananiahnya itu sudah mulai ada. Dan anak-anak usia gini dia harus lebih banyak mendapatkan penghargaan, apresiasi kepada kita, didengar apa maunya, dihargai pendapat-pendapatnya. Ini penting, dan insya Allah ketika nasihat itu kita lakukan dengan beberapa hal tadi, mereka akan bisa menerima dengan baik, karena sebenarnya mereka insya Allah, para ayahanda, para ibunda, sangat sayang kepada kita, sangat hormat kepada kita, dan mereka menyadari sepenuhnya bahwasanya kita cinta kepada mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mau tanya bagaimana cara mendidik anak di usia dini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja ya. Bagaimana mendidik anak di usia dini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi ini sebenarnya adalah pertanyaan mendasar yang harus menjadi perhatian seluruh kegiatan pendidikan kita. Dan bisa kita katakan bahwasanya pendidikan kita yang dilaksanakan di masyarakat kita sejak TK, SD, SMP, SMA, ya, bahkan kemudian perguruan tinggi, bahkan sampai S1, S2, S3, ya, belum berhasil, ya, membuat anak itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, apalagi mencintainya. Ini kan PR besar. Terus buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ketika kemudian ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak tahu. Ketika kemudian mereka masih menomorduakan Allah dalam kehidupan mereka, ini gagal total pendidikan kita. Nah, ini pertanyaan yang sederhana tetapi luar biasa. Ya, luar biasa. Tentu untuk mendidik anak usia dini cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa harus pertama ada at-tarbiyah ma qabla al-wiladah. Ya, prenatal education sudah dimulai dari sana. Sebelum anak lahir itu sudah bagaimana kita, mohon maaf ya, cara buatnya juga harus dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kita, para ayahanda, para ibunda, ketika berhubungan biologis juga melaksanakan adab-adab dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan biologis kita. Ya, kemudian ketika anak kita masih dalam kandungan, sering kita kita bacakan ayat-ayat Quran. Ya, ini penting sekali. Bahkan kalau kita baca sejarah para sultan di kalangan khilafah Turki Utsmani, ya, mereka ada kurikulum sendiri bagi istri-istri sultan yang sedang hamil. Mereka harus khatam Al-Quran sekian kali dalam masa kehamilannya. Ya, ini penting sekali, pengaruhnya penting sekali. Ya, besar sekali pengaruhnya. Termasuk sering kita bisikkan kepada janin yang ada dalam kandungan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kita sering sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada mereka ketika dalam usia kandungan itu, di antara yang pertama kali diciptakan panca inderanya adalah as-sam'a. Ya, inna sam'a, ya, wal basara wal fuad. Ya, urutannya adalah as-sam'a, yaitu pendengaran. Maka itu sudah bisa dimulai ketika anak kita bahkan masih dalam kandungan. Kemudian begitu lahir apa sunnahnya? Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadisnya, tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam Tuhfatul Maudud, ini diantara sunnah yang penting untuk dilaksanakan yaitu al-adhan. Ya, bagaimana yang didengar pertama kali, ya, ketika anak kita lahir di dunia, itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama kali kata Allah. Kemudian dilanjutkan kalimat-kalimat thayyibah. Di situ ada syahadatain. Ya, di situ ada tahlil, di situ ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Luar biasa. Ya. Ini pengaruhnya besar sekali. Apa yang dia dengarkan pertama kali, ya, nanti akan mempunyai pengaruh yang dahsyat pada jiwa mereka di masa yang akan datang. Ya, kemudian juga ketika mereka sudah mulai balita, ya, kalau bisa kalimat yang pertama kali bisa dia ucapkan dari lisan dia itu adalah Allah. Jangan yang lain dulu. Jangan Umi, jangan Abi, jangan yang lain dulu. Ya, mamam, ya, jangan. Tapi apa? Allah terlebih dahulu. Sebelum kalimat yang lain. Kemudian juga setelah itu penting untuk kita sering mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, dzikir-dzikir, ya, bahkan para ayah, para ibunda kalau tilawah, ya tilawah di depan anaknya, ya. Ini penting sekali. Bahkan ketika mereka tidur, setelkan murotal, setelkan sholawat, setelkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini pengaruhnya besar sekali. Kemudian juga yang paling penting adalah selalu mengkaitkan, terutama anak-anak yang sudah mulai bisa diajak berdialog, ya, selalu mengkaitkan apapun yang terjadi itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iming-imingilah apa yang Allah janjikan. Ya. Di sini menggunakan uslub tarhib wa tarhib. Ya, yang kemarin juga sudah sempat kita bahas, ya, mengenai uslub tarhib wa tarhib tentang serial parenting yang keberapa saya lupa, tentang bagaimana menjaga anak dari siksa api neraka. Ya. Jadi bagaimana kita mengiming-imingi sesuatu kepada anak kita dengan apa-apa yang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Begitu juga kita menakut-nakuti anak kita dengan sesuatu lebih banyak, ya, dengan apa yang ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran sebelum yang lainnya, ya, sebelum yang lainnya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah penting, ya. Kemudian selalu kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kebiasaan, saya punya teman, ya, dia itu kalau anaknya minta sesuatu, kalau anaknya meminta sesuatu, minta permen, minta permen, atau minta minum, ya, hal-hal yang sederhana, dia perintahkan dulu atau dia suruh anaknya tersebut berdoa dulu kepada Allah. Disuruh berdoa dulu kepada Allah, nanti baru dikasih. Ini meskipun teknis-teknis sederhana, tetapi luar biasa sekali dalam menanamkan bahwasanya yang memberi rizki, ya, yang memberi minum, yang memberi segalanya kepada dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pada usia anak-anak usia dini, itu penting untuk lebih memperbanyak targhib, ya, daripada tarhib, ya, memotivasi, ya, daripada mengancam. Ya, terutama memotivasi dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting untuk kita jelaskan lebih banyak tentang surga sebelum nanti tentang neraka. Ya, karena kalau kita terlalu banyak ceritakan tentang ayat-ayat tentang siksa, ya, nanti mereka takut. Ya, nanti mereka takut. Nanti ada masanya sendiri. Ya, untuk kemudian kita mulai ke sana. Jadi bagaimana kita tunjukkan kepada mereka, kita bisikkan kepada mereka, terus menerus kita sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik, ya. Maka penting juga kita tadabburi Asmaul Husna, ya, dimana beberapa nama itu kalau para ulama ada yang membaginya menjadi 3 kalau nggak salah, ya. Beberapa nama yang itu akan menghasilkan mahabbah. Ada juga beberapa nama yang kita tadabburi akan menghasilkan al-khauf, rasa takut. Ada juga beberapa nama yang kalau kita tadabburi akan menghasilkan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk anak usia dini kita tadabburi
asmaul husna yang akan menghasilkan rasa mahabbah. Ya. Ar-Razzaq, Al-Wahhab, As-Sattar, ya, dan lain sebagainya banyak sekali. Ya, ini beberapa tips ya, banyak sekali, nanti insya Allah ada materi khusus untuk itu. Ustadz, kalau ada orang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada anak, ya Ustadz, itu otomatis muncul atau tetap harus diusahakan? Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya berbalas, pasti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan anak kita sudah jelas. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai tersebut, ya, itu memerintahkan kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu. Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merupakan contoh yang luar biasa cinta beliau kepada anak-anaknya. Ya, jelas ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencium Hasan dan Husain, bahkan ketika itu diprotes oleh beberapa orang Badui yang melihatnya, bagaimana engkau mencium anak kecil? Ya, apa jawab Rasulullah SAW? La yarham la yurham. Ya, siapa yang dia tidak mencintai, menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya, kemudian bagaimana sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya, kepada Fatimah ketika itu, dan kepada kepada cucunya, kepada Hasan dan Husain. Bahkan ketika sedang sholat ditunggangi, ya, ketika sedang sujud atau rukuk ditunggangi, beliau menahan ya lama sampai para sahabat ketika itu khawatir apa yang terjadi, ini kok sujudnya lama banget, ya, khawatir kalau ada apa-apa. Ternyata ada siapa? Husain yang menungganginya. Ketika sujud juga begitu, ketika ternyata ada Hasan yang menungganginya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bagaimana sayang kepada anak-anak. Tiap bertemu dengan anak-anak dia sapa dan mengucapkan salam, dan ini juga yang dipersaksikan oleh siapa? Anas bin Malik ketika beliau menjadi khadimnya Rasulullah SAW saat usia yang masih sangat belia. Ya, jadi tentu harus diusahakan, tetapi otomatis orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Rasulullah SAW pasti akan meniru bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada anak dan cucunya. Ya, jadi ini tapi tentu cinta itu adalah cinta yang bukan sekedar klaim. Ya, ada orang yang seringnya menabrak-nabrakkan, ya, menabrak-nabrakkan cintanya kepada Allah, ya, kepada cintanya kepada keluarganya. Ya, yang ini yang salah kaprah, ya, menggunakan kata dalil innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ya, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Bagaimana kemudian dia menjadi musuh atau menjadi tidak cinta kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ya, dan dia menjadikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alasan. Ya, ini yang salah. Padahal kalau dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya berbalas, maka dia akan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menjalankan amanahnya sebagai orang tua, mencintai, menyayangi anak-anaknya dan meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya, begitu nggih. Barakallahu fikum.
Kemudian kalau ada ortu yang masih mikir duniawi tapi di sisi lain anak tersebut disekolahkan di pondok pesantren atau ortu tersebut punya tujuan baik buat anaknya, bagaimana solusi kalau ortu itu masih mikir duniawi, Ustadz? Ya, ini satu poin ya. Di antara bukti cinta kita kepada anak kita, yang cinta itu berbingkai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memilihkan pendidikan yang islami bagi anak-anak kita. Ya, kalau kita terbawa cinta yang berlebihan kepada anak kita, ya, sebagaimana juga terjadi pada sebagian orang tua, ya, memilihkan pendidikan yang paling mahal, paling bergengsi, ya, menjamin masa depannya, ya, tapi kemudian lupa pada sisi-sisi ukhrawi, lupa pada pendidikan agamanya, lupa untuk mengenalkan anaknya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan gagal dalam mengenalkan anak yang dia cintai kepada Sang Pencipta, ya, itu adalah salah satu cinta yang tidak dibingkai atau cinta yang tidak memprioritaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kepada anaknya. Nah, maka di antara bentuk cinta kita kepada anak kita yang terbingkai dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memilihkan pendidikan yang islami, ya, di sekolah-sekolah islami atau di pesantren-pesantren yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada anak kita yang berbingkai pada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana solusi kalau ortu itu masih mikir duniawi, Ustadz? Mikir duniawi nggak masalah, ya. Kan ayatnya jelas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan raihlah, ya, atau berusahalah untuk mendapatkan, ya, kebaikan atau kenikmatan dunia yang telah Allah berikan. Yang penting wala tansa bagaimana kita meraih, ya, sebaik-baiknya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi juga jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Artinya bagaimana mikirkan dunia itu juga nggak masalah gitu. Ya, bahkan ketika kita berdoa dalam doa yang termaktub juga dalam Al-Quranul Karim, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya doa ini adalah doa yang disunahkan untuk kita perbanyak dalam ayam tasyrik ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat, ya. Jadi nggak masalah, yang penting bagaimana kebaikan duniawi tersebut itu harus menjadi modal dan harus kita bingkai dan harus menjadi hal yang menunjang kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, ya. Begitu juga seperti di Ibnu Abbas, ya, kita bekali anak-anak dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum yang sering kita namakan dengan ulumul wasail, ya, ulumul wasilah, ilmu wasilah, ya. Bersamaan dengan itu kita berikan tentang ilmu ulumul ghayah, ilmu tujuan, ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan agama mereka, ya. Kita berikan life skill, ya, skill-skill yang menunjang, ya, itu penting, ya, itu penting. Dan agar kemudian ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut atau al-ulum an-nafi'ah, sering dinamakan juga seperti itu, nanti bisa membuat mereka berdikari, mandiri, ya, kemudian menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kegemilangan, keberhasilan nanti di akhirat, ya. Jadi nggak masalah, justru malah kita sebagai umat Islam harus jangan kemudian mengartikan zuhud itu sebagai sesuatu yang tidak memikirkan dunia, tapi bagaimana dunia itu cukup di tangan kita, ya,
dan yang ada di hati kita adalah akhirat. Ya, barakallahu fikum. Seringkali kita ingin menegakkan syariat, mengajak anak-anak untuk taat, tapi kadang terkendala bagaimana cara yang pas, tepat, dan anak bisa dengan ikhlas menjalankan. Yang kadang muncul kurang sabar. Bagaimana menyikapi ini, Ustadz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan kita, la taghdab, waraddada miraran, la taghdab. Ya, itu memang ujian kita sebagai orang tua, jangan marah. Ya, sampai diulang berkali-kali. Ya, itu berlaku pada semua hal, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Ya, jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita, mengingatkan pasangan kita untuk tidak emosi. Ya, karena ini juga sudah kita bahas panjang lebar ya dalam serial parenting yang kedua tentang melahirkan generasi penegak sholat. Ya, ayatnya jelas, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya, kita disuruh sabar untuk melakukannya, baik melakukan sholat itu sendiri dan juga termasuk dalam menyuruh anak kita melaksanakan sholat menggunakan kata-kata wastabir. Ya, istobaro itu berbeda dengan sobaro. Ya, sobaro itu sabar biasa, tapi kalau istobaro ada ziyadatut ta di sini, itu adalah aqsos sober menurut para ulama, kesabaran yang paling ujung. Ya, jadi sabar banget, memang harus sabar. Ya, jadi nggak ada pilihan yang lain selain memang menyabar-nyabarkan diri kita, sobiru wasbiru wasobiru. Ya, barakallahu fikum. Kemudian anak saya yang di pondok bila pulang seringnya punya kebiasaan main game. Kalau tidak dituruti mengancam tidak mau hafalan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, ini ada suatu hal yang mendasar dan ini yang akan berusaha terus-menerus kita perbaiki dan kita tingkatkan mengenai menanamkan kesadaran kepada anak kita terkait dengan menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran bukan sebuah kewajiban akademik, tetapi bagaimana kita menyadari bahwasanya ini adalah keutamaan yang begitu dahsyat, ya, adalah fadilah yang luar biasa dari Allah dan Rasul-Nya, ya. Dan paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita membentuk karakter ahlil Quran, ya, bina syahsiati ahlil Quran. Kalau anak itu kemudian dia menghafal dengan sepenuh jiwa, dengan kesadaran yang tinggi akan keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran, kemudian juga terbentuk syahsiyah Quraniyahnya, karakter ahli Qurannya, insya Allah nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Ya, karena dia menyadari bahwasanya menghafal Al-Quran itu adalah demi kebaikan dirinya dunia dan akhirat. Ya, bukan kemudian transaksional seperti ini, ya, kalau tidak mau menghafal kalau belum dikasih HP atau dikasih main game. Ya, ini untuk anak-anak terutama yang sudah remaja, ya, yang sudah dewasa. Ini penting untuk kita pahamkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang masih usia dini, ya? Nah, ini mungkin agak bisa kita longgarkan, ya. Tentu di sini adalah bagian dari uslub targhib, ya, uslub targhib bagaimana kita mengiming-imingi anak-anak kita, ya, untuk melakukan kebaikan, ya, dengan sesuatu yang menggiurkan atau menarik bagi dirinya. Ya, salah satunya mungkin kesempatan untuk nonton film tertentu. Ya, yang penting tetap kita batasi dan kita pilih benar-benar adalah film yang baik atau game yang baik atau game yang aman. Ya, sesekali nggak masalah. Ya, sesekali nggak masalah. Ya. Syukur-syukur kemudian sekarang banyak sekali ya di YouTube itu kita dapatkan ada tilawah yang ada kartunnya misalnya, membuat anak itu betah, ya. Betah karena mungkin matanya dia melihat kartun tapi telinganya itu di telinga mereka masuk gitu tilawah tersebut. Nah,
ini bisa juga dalam waktu-waktu tertentu sebagai sebuah hiburan ya, bukan yang terus-menerus ya, bisa menjadi alternatif. Ya, bisa menjadi alternatif karena bisa juga insya Allah menghafal Al-Quran buat anak-anak usia dini itu dengan bermain. Ya, yang penting terus-menerus kita berdengarkan. Jangankan dengan bermain, dengan tidur pun bisa. Ya, karena yang masuk itu dari ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya otak mereka yang sadar, bahkan alam bawah sadar pun mereka menerimanya. Ya, ini wa fil arsyadakumullah barakallahu fikum. Ya, mohon maaf pernah mendengar di sujud terakhir kita berdoa untuk anak-anak dan pasangan yang menunjukkan hati yang tetap dalam sholat. Ya, bolehkah Ustadz? Ya, khususnya Rabbana hablana min azwajina. Ya, ini mungkin pertanyaan pada materi kemarin ya tentang doa, tapi nggak masalah kita jawab. Para ulama memang berbeda pendapat. Apakah ketika kita sujud itu boleh membaca Al-Quran atau tidak? Ya, menurut dalil yang rojih dalam hal ini, yang kuat memang tidak boleh. Ya, jadi membaca Al-Quran ketika kita sujud. Tetapi bagaimana dengan bacaan Quran yang itu merupakan doa? Padahal ketika kita sujud, apalagi sujud terakhir, itu merupakan waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan bahwasanya waktu sujud itu adalah posisi yang paling dekat antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang hamba ketika sujud itu. Nah, itu kan harus kita gunakan untuk berdoa. Nah, gimana nih kalau kita berdoanya dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut kami kita lebih merojihkan pendapat yang membolehkan. Ya, membolehkan. Yang penting itu memang merupakan kalimat-kalimat doa seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Barakallahu fikum. Cukup ya, insyaallah sudah lewat 18 menit. Mudah-mudahan para ayahanda, para ibunda, segenap sivitas akademika PP3 Ibnu Abbas dan juga para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada momentum Ayyamut Tasyrik ini penting sekali kita untuk mendapatkan satu poin tarbawi, terutama dalam tugas kita sebagai orang tua mendidik anak kita, bagaimana kita bisa mendasari cinta kita kepada anak kita di atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada anak bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, tetapi justru menguatkan. Ya, karena ketika kita mencintai anak kita, menyayangi anak kita, itu adalah pada hakikatnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan perintah-perintahnya. Yang penting adalah bagaimana kita tetap menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas cinta kita kepada semua makhluk, terutama kepada cinta kita kepada anak-anak kita, dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, ya, mentarbiyah mereka ya dengan bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bingkai syariat-syariatnya, dengan bingkai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tegaskan sekali lagi, cinta kepada anak kita ketika kita sandarkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah sandaran yang paling kuat. Itu adalah cinta yang insya Allah kekal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, maka nalillahi yabqa, apa-apa yang dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan kekal. Termasuk cinta kita kepada anak, ketika kita karenakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan Allah jaga kekekalan cinta itu. Barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.